Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang lingkaran. Jadi hari ini kita bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Nah, bagaimana dengan titik yang berada di luar lingkaran ini? Oke. Nah, jadi untuk persamaan garis singgung lingkaran yang mana titik di luar lingkaran, kita coba rumuskan satu persatu untuk lingkaran yang berpusat di 0,0, A, B, dan bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, sekarang kita mulai dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, misalkan kita gambarkan koordinat kartesius seperti ini. Nah, jadi ini lingkaran yang berpusat di 0,0 seperti ini. Misalkan ada sebuah titik di luar lingkaran, yaitu titik A di sini x0, y0 seperti ini ya. Nah, dari titik A ini kita tarik garis, misalkan ke sini. Nah, ini akan menjadi garis singgung. Jadi garis yang melewati A ini akan menyinggung lingkaran misalkan di titik B, yaitu x1, y1 seperti itu. Nah, misalkan namanya G1 ya, atau garis pertama, garis singgung pertama. Dan misalkan lagi dari titik A ini kita tarik garis lagi ke sini. Nah, jadi ini menyinggung lingkaran juga. Misalkan di titik C, yaitu X2, Y2. Misalkan namanya garis singgung kedua atau G2. Nah, jadi dari titik di luar lingkaran ini kita bisa membentuk dua garis singgung pada lingkaran. Seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan garis singgung ini G1 dan G2 persamaannya itu seperti apa, kita perlu bantuan yang namanya garis kutub atau garis polar gitu. Nah, garis kutub atau garis polar itu seperti apa? Jadi kita hubungkan nih titik B dan titik C ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dinamakan garis kutub atau garis polar, seperti itu. Nah, untuk menentukan garis kutub atau garis polar ini seperti apa? Nah, kita coba rumuskan satu persatu. Misalkan ya, pada persamaan garis singgung pertama ini atau G1, jadi kita dapatkan adalah persamaan garis singgung yang melewati titik B, X1, Y1, dan pada lingkaran yang berpusat di 0,0. Masih ingat persamaannya seperti apa? Yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat, di mana X1 dan Y1-nya itu adalah titik pada lingkaran atau titik singgungnya seperti itu. Nah, jadi di sini karena titik singgung ini atau G1 ini melewati titik A ya, memuat titik A seperti itu, maka titik A ini terletak pada garis G1. Sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan garis singgung ini G1 didapatkan X1 X0 ditambah Y1 Y0 sama dengan R kuadrat. Nah, ini pasti memenuhi. Kenapa? Karena titik A itu berada pada garis G1. Nah, ini artinya jadi titik B itu terletak pada garis X0X ditambah Y0Y sama dengan R kuadrat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kalian masukkan lagi X1, Y1 ke garis ini. X0X ditambah Y0Y sama dengan R kuadrat. Berarti X0, X1 ditambah Y0, Y1 sama dengan R kuadrat. Kan sama ya dengan yang di atas ini. Nah, jadi X0X ditambah Y0Y sama dengan R kuadrat itu memuat titik B seperti itu. Oke. Nah, kita coba lagi lihat di persamaan garis singgung kedua atau G2. Nah, maka kita bisa bentuk persamaan garis singgungnya yaitu X2X ditambah Y2Y sama dengan R kuadrat karena melewati titik C ini ya. Diketahui titik singgungnya adalah titik C. X2X ditambah Y2Y sama dengan R kuadrat. Nah, jadi titik A ini juga berada pada garis G2 ini. Sehingga kita bisa bentuk X2 X0 ditambah Y2 Y0 sama dengan R kuadrat. Ya, jadi X dan Y-nya kita ganti dengan X0 Y0 seperti itu. Ya, ini juga berarti bahwa titik C ini terletak pada garis X0X ditambah Y0Y sama dengan R kuadrat. Nah, sama seperti tadi, kalau kita ganti X dan Y-nya jadi X2 dan Y2, maka akan jadi persamaan ini. Nah, jadi berdasarkan dua persamaan ini, kita dapat simpulkan bahwa garis BC ini ya, atau garis kutub atau garis polar, itu adalah X0X ditambah Y0Y sama dengan R kuadrat. Kenapa? Karena memuat titik B dan titik C seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini persamaan garis kutub ini hampir sama seperti persamaan garis singgung, ya enggak?
Nah, jadi cuma dibedakan aja saya nulisnya di sini pakai X0 Y0 ya. Kalau garis singgung itu kan kita pakainya X1 Y1. Jadi garis kutub kita simbolkan dengan X0X tambah Y0Y sama dengan R kuadrat untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan bentuk umum persamaan lingkaran? Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini, jadi garis kutub itu sama seperti garis singgung, maka untuk lingkaran yang berpusat di A, B, maka nanti persamaan garis kutubnya itu adalah X0 dikurangi A dikali X kurang A ditambah Y0 dikurangi B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat ya. Jadi sama seperti persamaan garis singgungnya ya. Nah, sedangkan untuk bentuk umum jadi seperti ini, X0X ditambah Y0Y ditambah A per 2 dikali X ditambah X0 ditambah B per 2 dikali Y tambah Y0 ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi sama ya. Jadi kalau kita ingat persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran, nah maka kita juga ingat persamaan garis kutub. Nah, jadi pada materi persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran ini ada tambahan satu lagi yaitu kita harus menentukan persamaan garis kutubnya seperti apa. Nah, nantinya kita akan menentukan persamaan garis singgungnya seperti itu ya. Nah, kalau di titik pada lingkaran kan kita langsung menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, kalau titik di luar lingkaran kita harus cari dulu persamaan garis kutub ya. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran, titik di luar lingkaran ini gimana? Nah, jadi kita pertama menentukan dulu persamaan garis kutub atau garis polarnya. Nah, seperti tadi ya. Yang kedua, nantinya persamaan garis kutub atau garis polar ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran ya. Sehingga nantinya kita peroleh titik potong. Jadi titik B sama titik C tadi. Atau titik singgung pada lingkaran itu atau titik pada lingkarannya. Nah, kalau sudah dapat titik pada lingkarannya, nah kita buat berdasarkan persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran itu atau melalui titik singgung pada lingkaran tersebut ya. Nah, itu prosesnya. Jadi pertama kita harus tahu dulu persamaan garis kutubnya seperti apa ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh pertama. Tentukan persamaan garis singgung yang ditarik melalui titik A1,4 dari lingkaran berikut. Nah, ini jadi titik A1,4 ini sudah diuji kedudukannya itu berada di luar lingkaran ya. Masih ingat cara menguji kedudukan titik pada lingkaran? Nah, jadi kita tinggal substitusikan aja ya. Nah, jadi titik ini A1,4 itu titiknya di luar lingkaran gitu. Bagaimana ini kan materinya tentang ini ya, titik di luar lingkaran. Terus sebelumnya kita sudah belajar persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Nah, bagaimana kalau titiknya di dalam lingkaran? Kalau titik dalam lingkaran itu nanti bukan garis singgung yang terbentuk, itu adalah garis yang memotong. Nah, nanti kalian bisa buktikan sendiri di situ ya. Jadi makanya garis singgung ini kita bisa buat dari titik pada lingkaran dan titik di luar lingkaran seperti itu ya. Oke, kita balik lagi pembahasan contoh pertama. Nah, sekarang kita jawab untuk persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Maka nanti persamaan garis kutubnya yang melalui titik A 1,4 itu adalah X0X ditambah Y0Y sama dengan R kuadrat atau 16 ya. Gitu. Nah, X0-nya adalah 1, Y0-nya adalah 4. Jadi X ditambah 4Y sama dengan 16. Nah, kita buat dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan supaya nantinya kita substitusikan ke persamaan lingkaran gitu ya. Jadi kita buatkan X sama dengan ya. Jadi X sama dengan 16 dikurangi 4Y ya. Oke, jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Kita substitusikan. Jadi X ini kita ganti dengan 16 dikurangi 4Y. Nah, jadi 16 dikurangi 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, 16 dikurangi 4Y dikuadratkan itu jadi 256 dikurangi 128Y ditambah 16Y kuadrat. Nah, ditambah Y kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Oke. Lalu kita kumpulkan dari pangkat yang tinggi tertinggi sampai yang paling rendah. Jadi 16Y kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 128Y tambah 256 dikurangi 16. Nah, jadi 17Y kuadrat dikurangi 128Y ditambah 240 sama dengan 0. Nah, kita cari dua bilangan
kalau ditambah hasilnya itu adalah negatif 128. Kalau dikali hasilnya adalah 17 dikali 240. Nah, itu adalah 4080. Nah, kita cari dua bilangan itu. Jadi pemfaktorannya atau faktorisasinya berarti 1/17 ya, dikali 17Y, 17Y. Nah, dua bilangan itu adalah min 68 dan min 60 ya. Jadi kalau dikalikan ini hasilnya adalah 4080. Kalau ditambah hasilnya adalah negatif 128. Oke. Jadi 17Y dikurangi 68 ini kita bisa bagi dengan 17, kita dapatkan adalah Y kurang 4. Nah, dikali 17, Y dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, Y kurang 4 sama dengan 0, atau 17Y kurang 60 sama dengan 0. Nah, oke. Jadi Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan 60/17. Oke. Jadi kita sudah dapat Y-nya. Sekarang kita harus cari X-nya. Karena titik itu selalu pasangannya X, Y ya. Jadi untuk Y sama dengan 4, X-nya berarti kita pakai yang ini, 16 dikurangi 4Y. Jadi 16 dikurangi 4 dikali 4 ya, karena Y-nya 4. Jadi 16 dikurangi 16 jadi 0. Nah, titiknya berarti X, Y yaitu 0,4 ya. X-nya 0, Y-nya 4. Nah, sekarang untuk Y-nya sama dengan 60/17. Jadi X sama dengan 16 dikurangi 4 dikali 60/17. Nah, jadi sama dengan 16 dikurangi 240/17 atau 272/17. Nah, ini kita samakan penyebutnya, dikurangi 240/17 jadi 32/17. Nah, ini. Jadi titik singgungnya itu adalah 32/17,60/17. Nah, persamaan garis singgungnya karena ini lingkaran yang berpusat di 0,0 itu adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi kalau titiknya adalah 0,4 maka persamaan garis singgungnya ini 0 dikali X ditambah 4 dikali Y jadi sama dengan 16. Ini 0 dikali X 0 ya, berarti tinggal 4Y sama dengan 16 atau Y itu sama dengan 4. Nah, ini persamaan garis singgungnya Y sama dengan 4 ya. Nah, kalau titiknya 32/17,60/17, maka ini 32/17X ditambah 60/17Y sama dengan 16. Kita kalikan 17 semuanya supaya tidak ada pecahan ya. Jadi sama dengan 32X, ini kali 17 jadi 32 ya. Kalau ini kali 17 jadi 60. 60Y sama dengan 16 dikali 17 adalah 272. Nah, kita bagi dengan 4 semuanya. Jadi 8X ditambah 15Y sama dengan 68. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Y sama dengan 4 dan 8X tambah 15Y sama dengan 68 gitu. Nah, jadi gambarnya seperti apa? Nah, sketsa gambarnya itu seperti ini. Nah, ini lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya 4 ya. Ini kan 16, jadi 4. Jadi jari-jarinya 4 di sini. Oke. Nah, lalu ini titik singgungnya untuk Y sama dengan 4 itu adalah 0,4. 0,4 itu berarti di sini. Nah, di sini ya. Nah, oke, berarti garisnya seperti ini. Nah, ini Y sama dengan 4. Nah, kalau 8X tambah 15Y sama dengan 68, itu titik singgungnya 32/17,60/17. Nah, 32/17 itu berarti 1 koma ya. Nah, berarti sekitar di sini. Lalu 60/17 itu sekitar 3,5 ya. Jadi di sini. Nah, ini titiknya. Oke, jadi garis singgungnya seperti ini. Nah, ini garis dari 8X tambah 15Y sama dengan 68. Nah, titik A-nya itu berada di sini nih. Nah, 1,4. Jadi tipis sekali jaraknya. Nah, tipis sekali jaraknya seperti ini ya. Nah, itu titik A 1,4 berada di sini ya. Oke, kita lanjut ke yang B-nya, yaitu persamaan garis kutub yang melalui titik A1,4 dari lingkaran X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi untuk yang berpusat di A, B, maka garis kutubnya adalah X0 dikurangi A dikali X kurang A ditambah Y0 dikurangi B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Untuk X kurang A dan Y kurang B ya, maupun nanti X0 dikurangi A dan Y0 kurang B, tinggal ngikut aja ya, X tambah 1, Y kurang 2. Nah, maka ini jadi 1 tambah 1, X0-nya 1, Y0-nya 4 ya. Jadi 1 tambah 1, X tambah 1 ditambah 4, Y0-nya dikurangi 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 4 gitu ya.
Oke, jadi ini 2 dikali X tambah 1 ditambah 4 dikurangi 2 adalah 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 4. Nah, 2X ditambah 2, ini 2Y kurang 4 sama dengan 4. Nah, kita kumpulkan X sama Y-nya. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 4 dikurangi 2 tambah 4. Jadi 2 yang ini kita pindahkan ke kanan, min 4 kita pindahkan ke kanan. Jadi ini seperti ini ya. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 6. Jadi X tambah Y sama dengan 3. Nah, kita buat dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Misalkan saya jadikan Y sama dengan, jadi 3X kurang X, 3 dikurang X ya. Oke, kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Jadi X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. Y kita ganti dengan 3X, 3 dikurang X ya. Nah, 3 dikurang X dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti ini jadinya 1 dikurang X ya. 3 kurang 2 itu 1, min X kuadrat sama dengan 4. Kita jabarkan, X tambah 1 kuadrat berarti X kuadrat tambah 2X tambah 1. 1 dikurang X dikuadratkan itu adalah 1 dikurang min 2X ditambah X kuadrat sama dengan 4. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat tambah 2X kurang 2X tambah 1 tambah 1. Nah, 4 ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi kurang 4 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat ini habis 0. Jadi 1 tambah 1 2 kurang 4 min 2 sama dengan 0. Kita bagi 2 semuanya jadi X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Jadi X tambah 1 kali X kurang 1 sama dengan 0. Jadi X-nya tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 1 gitu. Nah, untuk X sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan 3 dikurangi min 1. Nah, kita pakai yang ini, 3 kurang X ya. Jadi sama dengan Y sama dengan 3 tambah 1 jadi 4. Nah, titiknya berarti min 1,4 ya, X, Y. Nah, untuk X sama dengan 1 berarti Y sama dengan 3 kurang X, 3 kurang 1 jadi 2. Nah, titiknya berarti 1,2. Diperoleh persamaan garis singgungnya untuk pusat lingkaran A, B itu adalah X1 kurang A, X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Jadi kalau titiknya min 1,4 berarti min 1 tambah 1 ya dikali X tambah 1 ditambah 4 dikurangi 2, Y kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini jadi 0 ya. Berarti 0 dikali X tambah 1 ditambah 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini jadi 0, 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali min 2, min 4 sama dengan 4. Nah, jadi 2Y sama dengan 4 tambah 4. Jadi 2Y sama dengan 8, Y-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4. Oke, sekarang untuk titik 1,2 berarti 1 tambah 1 dikali X tambah 1 ditambah 2 kurang 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini 2 dikali X tambah 1 tambah 0 dikali Y kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini 2X tambah 2, nah ini jadi 0 sama dengan 4. Jadi 2X sama dengan 4 dikurangi 2, 2X sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, ini sudah dapat persamaan garis singgung lingkarannya ya. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi pusatnya itu min 1,2 ya. Nah, jadi pusatnya di sini min 1,2. Nah, ini lingkarannya. Oke. Nah, untuk garis singgungnya. Nah, ini kan garis singgung Y sama dengan 4 itu melewati titik titik singgungnya min 1,4. Min 1,4 berarti di sini ya. Nah, di sini. Oke. Jadi garis singgungnya seperti ini. Y sama dengan 4. Nah, kalau misalkan X sama dengan 1, ini titik singgungnya adalah 1,2. Berarti 1 di sini. Nah, berarti titik singgungnya di sini 1,2. Nah, seperti ini. Ini garis X sama dengan 1. Nah, titik A-nya itu berada di sini 1,4 gitu ya. Nah, ada dua persamaan garis singgung seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke yang C-nya. Persamaan garis kutub yang melalui titik A 1,4 dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis kutubnya seperti ini ya. Jadi X0X tambah Y0Y tambah A per 2 dikali X tambah X0 ditambah B per 2 dikali Y tambah Y0 tambah C sama dengan 0. Jadi X0-nya 1, Y0-nya 4. Jadi 1 dikali X, 4 dikali Y. Nah, yang ini kan tidak ada X-nya kan? Nah, tidak ada koefisien X atau suku yang mengandung X itu tidak ada. Berarti ini jadi 0 ya. Jadi A per 2 ini jadi 0. 0 bagi 2 jadi 0. Jadi kita langsung menuliskan ini B per 2-nya atau min 2 bagi 2 dikali Y ditambah
Y0-nya 4 ya, gitu ya. Kurang 1 sama dengan 0. Jadi C-nya min 1 di sini. Oke, jadi ini X ditambah 4Y, min 2 dibagi 2 adalah min 1, dikali Y tambah 4, kurang 1 sama dengan 0. Jadi X tambah 4Y, min Y, min 4, kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini jadi X tambah 3Y, kurang 5 sama dengan 0 ya. Oke, kita buat dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Misalkan X sama dengan ya, nah itu min 3Y tambah 5 gitu. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y kurang 1 sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti dengan min 3Y tambah 5 ya. Min 3Y tambah 5 kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y kurang 1 sama dengan 0. Jadi min 3Y tambah 5 dikuadratkan adalah 9Y kuadrat min 30Y tambah 25. Nah, tambah Y kuadrat min 2Y min 1 sama dengan 0. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Jadi 9Y kuadrat tambah Y kuadrat min 30Y, lalu min 2Y, lalu ditambah 25, dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 10Y kuadrat min 32Y tambah 24 sama dengan 0. Kita bagi 2 semuanya. 5Y kuadrat min 16Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya min 16, kalau dikali hasilnya 60 ya. 60 itu 5 kali 12. Nah, itu adalah min 10 sama min 6 seperti itu. Nah, tuliskan 1/5 kali 5Y, 5Y seperti ini. Nah, 5Y kurang 10 bagi atau dikali 1/5 itu jadinya Y kurang 2. Dikali 5Y kurang 6 sama dengan 0. Y kurang 2 sama dengan 0, 5Y kurang 6 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan 6/5 gitu. Nah, kita cari nilai X-nya. Untuk Y sama dengan 2 berarti X-nya sama dengan min 3Y tambah 5 ini ya. Min 3 dikali 2 tambah 5. Jadi min 6 tambah 5 jadi min 1. Titiknya berarti min 1,2 ya. Nah, untuk Y sama dengan 6/5 berarti X-nya sama dengan min 3Y, min 3 dikali 6/5 ditambah 5. Jadi min 18/5 tambah 5 atau min 18/5 ditambah 25/5 atau 7/5. Nah, ini hasilnya. Jadi titiknya adalah 7/5,6/5. Nah, jadi kita peroleh persamaan garis singgungnya. Untuk yang bentuk persamaan lingkaran itu adalah X1X tambah Y1Y tambah A/2 dikali X tambah X1 ditambah B/2 dikali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Jadi untuk titik min 1,2, X1-nya min 1, Y1-nya adalah 2. Jadi min X ya, min 1 dikali X, min X ditambah 2Y. Nah, ini jadi 0 ya, karena tidak ada X-nya. Lalu B/2 jadi min 2/2 dikali Y ditambah Y1-nya 2 kurang 1 sama dengan 0. Jadi min X tambah 2Y. Nah, ini min 1, min Y, min 2 berarti. Kurang 1 sama dengan 0. Jadi min X ditambah Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgungnya ya. Oke, untuk titik 7/5,6/5. Jadi 7/5X ditambah 6/5Y dikurang 2/2 dikali Y tambah 6/5 kurang 1 sama dengan 0. Jadi 7/5X ditambah 6/5Y dikurangi Y dikurangi 6/5 kurang 1 sama dengan 0 ya. Kita kalikan 5 semuanya. Jadi 7X, nah 6Y, kalikan 5, 5Y, kalikan 5 jadi 6, kalikan 5 jadi 5. Oke, jadi 7X ditambah Y dikurangi 11 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat persamaan garis singgungnya. Untuk gambarnya itu seperti ini ya. Oke. Pusat lingkarannya itu berarti di 0,1 ya. Nah, 0,1 di sini. Nah, ini lingkarannya. Oke. Lalu untuk garis min X tambah Y min 3 sama dengan 0. Berarti titik singgungnya min 1,2. Nah, min X tambah Y kurang 3 sama dengan 0 itu titik potong pada sumbu X dan Y-nya itu adalah min 3 sama 3 di sini. Nah, titik singgungnya di sini min 1,2 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini garis min X tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Sedangkan 7X tambah Y kurang 11 sama dengan 0. Berarti ini di sekitar di sini 1. 11 titik potong pada sumbu X-nya itu sekitar 1, ya. 11 dibagi 7. Nah, itu 1, berarti di sini ya. Maka titik dari 7/5,6/5 itu berada di sini. Nah, oke. Jadi garis singgungnya seperti ini. Oke, titik A-nya itu di sini 1,4 ya. Nah, oke. Nah, itu gambarnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Nah,
buktikan bahwa sudut antara dua garis singgung melalui 0,0 pada lingkaran X kurang 7 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat itu sama dengan 25 adalah phi per 2. Nah, jadi kita harus buktikan nih, sudut antara dua garis singgung ini adalah phi per 2 atau 90 derajat gitu. Nah, untuk menentukan atau membuktikan pernyataan ini, kita buat dulu garis polarnya atau garis kutubnya. Sama seperti tadi ya, dari caranya. Kita masukkan garis kutub, kita buat garis kutub yang melalui titik 0,0 dari lingkaran X kurang 7 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Berarti X0 kurang A dikali X kurang A tambah Y0 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, berarti X kurang A sama Y kurang B-nya ikut aja. Jadi X kurang 7 dan Y tambah 1. Berarti X0 dikurang A itu adalah 0 dikurang 7. Nah, X kurang 7 tambah 0 tambah 1, Y tambah 1 sama dengan 25. Jadi ini min 7 dikali X kurang 7 ditambah Y tambah 1. 0 tambah 1 kan 1 ya. Berarti tinggal Y tambah 1 sama dengan 25. Jadi min 7X ditambah 49 tambah Y tambah 1 sama dengan 25. Jadi min 7X tambah Y 49 tambah 1 itu 50 sama dengan 25. Oke, kita pindahkan min 7X sama dengan 5 dan 50-nya kita pindahkan. Jadi min 7X jadi positif 7X ditambah 25 kurangi 50. Oke. Jadi 7X dikurangi 25. Nah, ini persamaan garis kutubnya kita substitusikan ke persamaan lingkaran ya. Jadi X kurang 7 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Kita ganti Y-nya jadi 7X kurang 25. Jadi seperti ini ya. Jadi 7X kurang 25 tambah 1 jadi 7X kurang 24. Nah, ini kita kuadratkan, kita jabarkan jadinya X kuadrat min 14X tambah 49. 7X kuadrat itu 49. 7X dikuadratkan 49X kuadrat. Lalu dikali 2 dikali 7 kali min 24 adalah negatif 336X. Lalu min 24 dikuadratkan adalah min 576 kurang 25 sama dengan 0 ya. 25-nya kita pindahkan ke kiri. Nah, lalu kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Jadi X kuadrat ditambah 49X kuadrat min 14X min 336X. Lalu tambah 49 tambah 576 dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini jadi 50X kuadrat min 350X. Nah, ini 49 dikurangi 25 jadi 24. Tambahkan 576 jadi 600 ya. Nah, kita bagi 50 semuanya. Jadi X kuadrat min 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi kalau ditambah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 12. Nah, itu adalah X kurang 3, X kurang 4 ya. Jadi kita dapatkan X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 4-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 4. Jadi untuk X sama dengan 3 kita cari Y-nya pakai yang ini 7X kurang 25. Jadi 7 dikali 3 kurang 25. Jadi 21 kurang 25 min 4. Nah, titik singgungnya berarti 3, min 4. Nah, sedangkan untuk X sama dengan 4 berarti Y sama dengan 7 dikali 4 kurang 25. Jadi 28 dikurang 25 jadi 3. Nah, ini titik singgungnya adalah 4,3. Nah, jadi kita tidak perlu mencari persamaan garis singgungnya. Coba kita gambarkan dulu supaya kalian paham ini maksudnya seperti apa. Oke. Nah, jadi ini lingkaran yang berpusat di 7, min 1 ya. 7, min 1 berada di sini. Nah, ini lingkarannya. Oke. Sekarang titik singgung 3, min 4. Berarti 3 itu di sini, min 4 di sini. Oke. Nah, titik singgungnya di sini. Kita tarik garis dari titik 0,0 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini garis singgungnya. Nah, lalu titik singgung yang kedua adalah 4,3. Nah, itu 4,3 di sini. Nah, ini 3. Nah, jadi garis singgungnya kita tarik dari titik 0,0 seperti ini ya. Nah, jadi kita diminta mencari sudut antara dua garis ini ya. Nah, misalkan di sini sudut antara garis merah yang pertama ini yang di atas sumbu X dengan sumbu X itu adalah alfa, yang di bawahnya adalah beta. Jadi kita diminta mencari sudut alfa tambah beta ini. Nah, untuk mencari sudut alfa tambah beta ini kita bisa menggunakan bantuan rumus dua sudut tangen. Nah, jadi masih ingat dua rumus sudut tangen? Jadi kita harus tahu dulu tangen alfa berapa, tangen beta berapa. Nah, untuk tangen alfa kita bisa tarik garis dari titik 4,3 ini sampai ke sumbu X. Nah, ini kan jadi segitiga siku-siku kan. Jadi tan alfanya itu sama dengan depan bagi samping. Depannya adalah panjangnya 3 sama dengan ini ya. 3. Lalu sampingnya itu 4. Jadi 3/4.
Nah, untuk yang beta, berarti kita tarik garis dari 3,4 di sini. Jadi tan beta itu sama dengan 4/3. Nah, 4-nya ini panjang depannya dan sampingnya itu panjangnya 3. Jadi 4/3. Gitu. Nah, jadi tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa tan beta. Jadi 3/4 ditambah 4/3 dibagi 1 dikurangi 3/4 dikali 4/3. Atau, nah ini kalikan silang aja ya. Jadi 3 kali 3 9, 4 dikali 4 16. Nah, jadi 4 kali 3 12. Jadi 9 tambah 16 bagi 12 per 1 dikurangi 3/4 dikali 4/3 1. Nah, jadi 25/12 bagi 0. 25/12 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, jadi kita cari nilai alfa tambah beta sama dengan arkes tan tidak terdefinisi itu berapa. Jadi tan sudut berapa yang menghasilkan nilai tidak terdefinisi. Nah, itu adalah 90 derajat. Nah, gitu. Jadi terbukti ya. Oke, bisa dipahami? Contoh 2. Nah, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan koordinat titik yang garis polarnya terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 25 sama dengan 0 adalah y sama dengan setengah x dikurangi 1. Nah, jadi ini maksudnya kita akan mencari titik di luar lingkaran itu. Kenapa titik di luar lingkaran? Karena titik di luar lingkaran itu kan nantinya kita bisa buat garis polarnya. Garis polarnya ini kita udah tahu, y sama dengan setengah x kurang 1 gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah titik di luar lingkaran itu. Nah, jadi caranya sama. Jadi garis polar ini akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini ya. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Kita substitusikan y-nya jadi ganti dengan setengah x kurang 1. Setengah x kurang 1 kuadrat seperti ini. Nah, setengah x kurang 1 di kuadrat itu adalah 1/4 x kuadrat min x tambah 1 kurang 25 sama dengan 0 dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi ini kita samakan penyebutnya jadi 4/4 ya. Nah, kita tambahkan nantinya. Jadi 1 kurang 25 min 24 ya. Nah, ini kita tambahkan jadi 5/4 x kuadrat min x kurang 24 sama dengan 0. Kita kalikan 4 semuanya ya. Jadi 5x kuadrat 4 dikali x 4x 4 dikali 24 adalah 96. Nah, ini ya. Oke. Jadi kita cari dua bilangan. Kalau misalkan ditambah hasilnya 4, kalau dikali hasilnya adalah 5 kali 96 atau 5 dikali negatif 96. Nah, itu adalah 480 ya. Kita cari dua bilangan kalau dijumlahkan min 4, kalau dikali hasilnya negatif 480. Nah, itu adalah 20 sama min 24 ya. Oke, jadi dibuat 1/5, 5x seperti ini, tambah 20, min 24 ya. Oke, 5x tambah 20 dikali 1/5 itu kita dapatkan adalah x tambah 4. Kali 5x kurang 24 sama dengan 0. Nah, jadi x tambah 4 sama dengan 0 atau 5x kurang 24 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 4 atau x-nya sama dengan 24/5. Oke, jadi untuk x sama dengan min 4, y-nya sama dengan yang ini. Kita pakai setengah x kurang 1. Jadi setengah dikali min 4 kurang 1 atau min 2 kurang 1. Jadi min 3. Jadi titik singgungnya itu adalah min 4, min 3. Sedangkan untuk x sama dengan 24/5, y sama dengan setengah dikali 24/5 kurang 1. Jadi 12/5 kurangi 1 jadi 5/5 ya. Jadi 12 kurang 5 jadi 7/5. Titik singgungnya berarti 24/5, 7/5. Nah, oke. Jadi kita buat persamaan garis singgungnya yang pada lingkaran yang berpusat di 0,0 yaitu x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Berarti untuk titik min 4, min 3 kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah min 4x min 3y sama dengan 25. Sedangkan untuk titik 24/5, 7/5 itu adalah 24/5x ditambah 7/5y sama dengan 25. Kita kalikan 5 semuanya. Jadi 24x ditambah 7y sama dengan 5 dikali 25 adalah 125. Nah, oke. Sekarang untuk mengetahui titik koordinat titik ini, maka kita cari titik potong antara dua persamaan garis singgung ini. Nah, kenapa cari titik potongnya? Nah, kalian bisa lihat di materi awal sebelumnya bahwa titik di luar lingkaran itu memotong garis singgung, dua garis singgung tersebut, ya kan? Jadi kita harus cari koordinat titik potong antara dua garis ini. Nah, jadi kita eliminasi.
Eliminasi X persamaan min 4X kurang 3Y sama dengan 25 dan 24X tambah 7Y sama dengan 125. Oke. Jadi kita kalikan 6 di atasnya dikalikan 1. Jadi min 24X min 18Y sama dengan 6 dikali 25 adalah 150. Nah, ini dari 24X tambah 7Y sama dengan 125 tetap ya. Kalau kita mau hilangkan X berarti dijumlahkan ya. Jadi min 18Y tambah 7Y min 11Y 150 tambah 125 itu adalah 275. Y sama dengan 275 bagi min 11 adalah negatif 25. Nah, kita sudah dapat Y-nya. Sekarang kita substitusikan nilai Y ini ke dua persamaan ini salah satunya. Misalkan saya pilih min 4X kurang 3Y sama dengan 25 ya. Jadi min 4X dikurangi 3 dikali min 25 sama dengan 25. Jadi min 4X tambah 75 sama dengan 25. Jadi min 4X sama dengan 25 dikurangi 75. Atau min 4X sama dengan min 50. Jadi X-nya adalah min 50 bagi min 4. Nah, jadi 25 per 2. Seperti itu. Jadi koordinat titik yang dimaksud atau titik di luar lingkaran itu adalah 25 per 2, min 25. Seperti itu ya. Nah, ini ada cara cepatnya kalau kalian paham konsep garis polar itu atau garis kutubnya. Jadi kayak gini ya. Kita dapatkan kalau garis kutub atau garis polar dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu adalah X0X tambah Y0Y sama dengan R kuadrat. Artinya ini X0X tambah Y0Y sama dengan 25, ya kan? Nah, kita dapatkan di sini, kita ketahui garis polarnya itu adalah setengah X kurang 1. Y sama dengan setengah X kurang 1. Kita coba kalikan 2 semuanya jadi 2Y. Ini 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali setengah X adalah X. 2 dikali min 1, min 2. Seperti itu. Atau kita kumpulkan X sama Y di ruas yang sama, di ruas kanan ya. Jadi 2Y ini kita pindahkan ruas kanan, min 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Atau jadinya seperti ini. X kurang 2Y sama dengan 2. Nah, jadi di sini kan persamaan garis polarnya atau garis kutubnya itu sama dengan 25. Ini kan sama dengan 2. Jadi agar 2 ini jadi 25, kita kalikan berapa? Nah, kalikan 25 per 2. Jadi 25 per 2 dikali X adalah 25 per 2X. 25 per 2 dikali min 2 adalah min 25. 25 per 2 dikali 2 adalah 25. Nah, jadi kan sama. Jadi X0 koefisien X. Jadi koefisien X di sini adalah 25 per 2. Jadi X0-nya adalah 25 per 2. Y0 adalah koefisien Y. Jadi koefisien Y di sini adalah min 25. Jadi Y0-nya sama dengan min 25. Kan sama ya, 25 per 2, min 25. Itu ya. Nah, itu ada cara cepatnya seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Nah, itu materi kita tentang persamaan garis singgung yang diketahui titik pada di luar lingkaran. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pembahasan kita tentang persamaan garis singgung sudah selesai. Nanti kita lanjutkan kembali ke materi kedudukan dua lingkaran. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.